Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal. Dan warga plus 62, hari ini saya mendapatkan sebuah video yang kalau diputar tengah malam, ini mungkin tetangga bakal datang bawa air doa. Karena isinya serius banget. Katanya ini pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lewat TikTok Malaysia. Assalamualaikum Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya dari Malaysia. Saya ada satu pesanan untuk Bapak Presiden. Pesanan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus buat Bapak. Jadi mohon Bapak dengarkan baik-baik ya. Kerana Bapak Presiden, Allah bilang adalah pemuda Bani Tamim dan Indonesia adalah negara yang Allah berkati dan Allah akan membawa kebangkitan Islam dari negara Indonesia. Mohon Bapak dengarkan dan mohon orang-orang Indonesia bantu saya share video ini sehingga sampai kepada Bapak Presiden ya. Dengarkan risalah Allah melalui Ilham Kalbu Sanubari Ruqayyah binti Muhammad bertarikh 30 Agustus 2025. Risalah Allah, bersabarlah, sungguh negeri kalian merah putih adalah Bani Tamimku. Tegakkanlah kesaksianku, jadikanlah aku Allah saksi. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, tulislah pesanku untuk pemimpin negeri kalian, Presiden Prabowo Subianto. Aku Allah bersaksi di batas zaman ini, sesungguhnya aku Allah inginkan pemimpin negeri kalian berpesan untuk kesabaran dan berpesan dengan kasih sayang kepada dunia, pemimpin-pemimpin dunia. Pesanku Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah telah tersebar 24 purnama. Ini masa akhir pesanku disebar. Kalian telah berada di batas zaman, hendaknya kalian saling berpesan dengan bersabar, menjalankan seruanku. Apapun yang kalian hadapi, saling berpesanlah dengan kasih sayang. Selamatkan diri kalian. Kalian telah berada di batas zaman. Berimanlah kepadaku Allah. Berimanlah kepada hari akhir. Lakukan kebajikan. Bantu saudara kalian di Palestin. Sedekahlah langsung. Mereka lapar dan kalian berada pada masa batas zaman. Golongan kanan kalian berada pada seruanku, dengan kalian saling berpesan pula. Sesungguhnya pemimpin negeri kalian adalah pemuda Bani Tamimku di rumah cahayaku. Aku Allah berpesan untuk kalian semua menyampaikan seruanku. Kalian telah berada di batas zaman. Berjaga-jagalah dengan iman kepadaku. Sungguh aku Allah bersaksi memperingatkan kalian ini batas zaman. Aku Allah memiliki saksi-saksi. Saksi-saksiku menyampaikan pesanku dari saksiku. Kalian telah berada di batas zaman. Ikatlah diri kalian dengan beriman kepadaku Allah dan berimanlah kepada hari akhir. Lakukan kebajikan. Aku Allah berikan kalian pahala. Golongan kanan, golongan yang aku Allah muliakan di yaumul mahsyar kelak. Bersabarlah, sungguh negeri kalian merah putih adalah Bani Tamimku. Tegakkanlah kesaksianku, jadikanlah aku Allah saksi. Sungguh masa kalian dalam peringatan dan masa penentuan. Sungguh negeri kalian negeri yang aku Allah berkahi. Negeri kalian sungguh mendapatkan kemuliaan, tegaknya kejayaan Islamku. Saling berpesanlah dengan sabar dan saling berpesanlah dengan kasih sayang. Dan siapapun di antara kalian beriman kepadaku, Allah bersaksi, beriman kepada hari akhir, berkata baik atau diam lebih baik. Sungguh kebaikan itu ada pada hamba yang bertakwa. Ketika pesanku datang, itulah batas zaman kalian. Kalian semua hamba-hambaku dalam kesejahteraan di negeri yang aku Allah berkahi. Aku Allah menebarkan cahaya keadilanku. Pesanku datang pada seorang ibu. Aku Allah berikan dia cahaya Ahmadku hingga terhubung denganku. Negeri kalian negeri yang aku Allah berkahi dan aku Allah berikan air tuba. Sungguh air tuba, air yang aku Allah berkahi. Kelak kalian tidak akan dalam kehausan di saat panasnya matahari di atas ubun-ubun kalian. Hari persidangan itu pasti. Berimanlah kepadaku Allah, berimanlah kepada hari akhir. Sampaikan kepada pemimpin negeri kalian, panggillah hamba-hambaku di dunia, kepada pemimpin negeri-negeri dunia.
Aku Allah bersaksi, kalian telah berada di batas zaman. Bukalah surah Az-Zumar ayat 69. Wahai saksiku, bukalah surah Ghafir ayat 15. Surah Az-Zumar Bismillahirrahmanirrahim artinya ayat 69. Dan bumi yakni padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Surah Ghafir Bismillahirrahmanirrahim artinya ayat 15. Dialah yang maha tinggi darjatnya, yang memiliki arash, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan hari kiamat. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya, wahai saksiku, sampaikan pesanku. Janganlah engkau takut, aku Allah penjaga, aku Allah pelindungmu dan saksi-saksiku. Sesungguhnya kalian peroleh penjagaan tertinggi. Aku Allah tidak akan membiarkan kalian dan menzalimi kalian dengan pesan-pesanku. Akulah Allah menggenggam jiwa-jiwa. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah ya Rabb ya Sami' ya Basir. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak Ade mau menyampaikan terima kasih atas pujian yang disampaikan oleh salah satu warga negara Malaysia kepada negara Republik Indonesia, kepada rakyat Republik Indonesia, dan kepada Presiden Republik Indonesia. Jadi katanya Prabowo itu adalah pemuda Bani Tamim. Sabar dulu. Prabowo sekarang umurnya adalah 73 tahunan. Pemuda di bagian mananya? Dan soal Bani Tamim, di kitab memang ada disebutkan sosok pemimpin dari kabilah Tamim di akhir zaman. Tapi masalahnya Prabowo itu lahirnya di Jakarta, bokapnya orang Banyumas, ibunya orang Minahasa. Coba deh, sejak kapan Jawa Minahasa pindah jadi Timur Tengah? Apa jangan-jangan Tamim ini adalah singkatan dari tahanan militer? Lalu dia bilang juga Indonesia adalah negara yang diberkahi, pusat kebangkitan Islam. Ya, kalau ini sih oke-oke saja, kita bangga. Indonesia memang negeri besar, mayoritas muslim, dan punya potensi. Tapi masalahnya, cara menyampaikannya itu loh, kok kayak film Marvel versi religi. Nah, kebangkitan Islam, ya, tapi kenapa narasinya harus dibungkus wahyu personal? Kalau benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya semua orang Islam dapat, bukan cuma satu akun Malaysia yang bernama Rukuyah. Jangan-jangan nanti next episode ini ada sequelnya nih. Wahai Presiden Indonesia, kau adalah Iron Man akhir zaman. Kalian telah berada di batas zaman. Wah, ini seperti pengumuman season terakhir anime Naruto. Lalu disuruh sabar, kasih sayang, bantu Palestina. Nah, bagian ini bagus, tapi kenapa harus menggunakan aku Allah berkata? Dalam Islam, kita diajarkan wahyu sudah berhenti di zaman Nabi Muhammad SAW dan di akhir ya, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku nih dapat pesan baru dari Allah, ya otomatis masuk kategori error 404, wahyu not found. Jangan-jangan ini sebenarnya iklan MLM akhir zaman. Biasanya kan ciri-cirinya mirip. Ada pesan besar, ada janji keselamatan, ada target market khusus. Bedanya, kalau MLM ini bilang, ayo join jadi member. Yang ini malah bilang, ayo join jadi golongan kanan di Yaumul Masyar. Dan dia juga mengutip ayat Al-Quran. Bagus sih. Ayatnya memang tentang hari kiamat dan juga keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi konteksnya dipakai buat menguatkan klaim pribadinya. Ini sama aja kayak anak sekolah mengutip ayat ya buat alasan tidak mengerjakan PR. Misalnya, Bu, saya nggak ngerjain PR karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bersabarlah kalian. Nah loh, besok-besok guru-guru ini bisa stres. Lalu ada bagian absurdnya juga. Katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih Indonesia air tuba. Loh. Air tuba itu kan biasanya dipakai ini buat meracun ikan, bukan buat minuman suci.
Kalau maksudnya air kehidupan, ya oke lah. Tapi kalau air tuba, jangan-jangan maksudnya air kelapa muda kali ya, biar fresh di hari kiamat gitu. Lalu kesimpulannya, video ini bukan wahyu, tapi ini lebih mirip fanfiction akhir zaman. Campuran antara tafsir pribadi, politik, dan sedikit mistis. Dan hati-hati, narasi kayak gini bisa dipakai buat bikin kultus politik, seolah-olah pemimpin kita itu mesiah atau pahlawan akhir zaman. Padahal dalam Islam, iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, bukan kepada politisi. Jadi kalau ada yang bilang Prabowo Bani Tamim, ya santai aja ya teman-teman, karena Prabowo itu adalah Presiden Republik Indonesia, bukan karakter utama serial The Last of Us Akhir Zaman Edition. Dan kalau katanya ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maaf dulu, Allah nggak membutuhkan akun TikTok ya dari Malaysia buat menyampaikan wahyu. Jadi intinya, beragama itu boleh, berpolitik juga boleh, tapi jangan dicampur adukan jadi drama sinetron mistis. Nanti endingnya ini malah kayak FTV, suamiku ternyata Imam Mahdi. Sekalian nih, reaksi kali ini jangan lupa ya untuk bersabar, berpesan dengan kasih sayang, dan jangan percaya kalau ada orang tiba-tiba ngaku jadi loudspeaker Allah Subhanahu wa Ta'ala di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.